gimana sih caranya sholat itu bisa khusyuk? Setelah ditalkin, setelah paham, oh iya, langsung itu mantep. Selagi kita masih muda, masih sehat, kita ayo belajar bertorikoh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Baik ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pemirsa yang masih setia di channel MTTKN Benteng Suralaya Nganjuk. Pada hari ini kami di season yang ketiga masih berada di wilayah Kunjang. Di sebelah saya sudah ada narasumber, dan bahkan beliau ini seorang akhwat ya, nanti kita gali bersama awal mula dari beliau ini bisa ikut di Suralaya, bisa masuk di Suralaya ini, gimana ceritanya. Mari kita sapa bersama. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Ibu, mohon maaf bisa diperkenalkan dulu nama Ibu. Ya, nama saya Bu Nur Jumaidah dari Bareng Jeruk. Bu Nur Jumaidah, dicatat Mas Aang. Bu Nur asli sini ya Bu Nur? Enggak, saya asli Bareng Jombang, cuma nikah sama orang Bareng Jeruk. Oh, Bareng Jombang. Wong Bareng. Nah, nikah orang sini. Di sana ini apa tadi ya? Balung Jeruk. Balung Jeruk. Panggilannya Bu Nur ya. Iya. Nah, sudah punya anak Bu? Sudah 2. Ada yang masih gadis Bu? Alhamdulillah cowok-cowok. Cowok-cowok malahan. Iya, cowok-cowok. Kalau ada ya teman kita kan banyak Bu. Mohon maaf Ibu, di sini seperti di tema kita di ruang cerita ini, saya mau bertanya. Awal mula dari Ibu Nur ini bisa ikut di Suralaya ini ceritanya gimana Ibu? Awal mula ya. Iya, awal mula. Moga. Gini ceritanya. Saya itu kalau sholat kan nggak iso kusuk ya. Nyari kusuknya itu di mana sih sholat itu? Awal mula nggak kusuk sholatnya. Iya. Masih sih. Nggak bisa kusuk kelingan apa Bu? Banyak. Ya contohnya nopo toh Bu? Yes, pokoknya iyo anak bojo melebu kabeh lah. Utang masuk ya, Bu? semua. Utang belum ada waktu itu. Alhamdulillah. Mantap, belum punya utang. Ada. Kalau sekarang udah banyak. Tapi malah nggak mikir, sudah masuk Suralaya udah nggak punya. Awak aja mikir terus Bos. Ya waktu itu aku masih di Surabaya. Di Surabaya. PLN. Surabaya, kerja di PLN. kerja di PMI. Nah, waktu itu setiap hari apa gitu kan ada pengajian ya. Ada Ikhwan juga yang dari Suralaya ikut pengajian juga umum. Akhirnya setiap saya tanya di situ, Ustazah, gimana sih caranya sholat itu bisa khusyuk? Lah, semua jawabannya itu sudah saya coba. Ternyata di hati kurang mantep. Sampai ada lagi di minggu ke depan ini lagi. Ustazah kan ganti lagi ya. Saya tanya lagi, kenapa kok saya ini sholat itu ndak iso, rasanya kayak iso menikmati sholat itu. Tanya lagi, kenapa kok seperti ini? Lah, jawabannya itu saya jalani juga, tetap nggak bisa. Sampai 3-4 kali, akhirnya temanku itu yang namanya Bu Ajeng. Itu mendekati, sudah selesai kan ngajinya, saya didekati. Mbak, bener Mbak pengen tahu rasanya sholat yang nikmat itu gimana gitu kan? Iya, saya pingin. Saya belum kenal Suralaya itu. Iya Mbak, saya pingin. Akhirnya
coba mbaknya ikut pengajian saya, dicoba dulu aja gitu kan. Iya. Dicoba dulu ikut. Akhirnya saya coba di PLN dulu kan. Ada di situ. Ada. Itu sama Pak Endro. Oh, Pak Endro. Ustadz Endro. Ya, Ustadz Endro ya betul. Lah, pertama ikut yo namanya belum pernah ikut yo. Kaget aku. Loh, Kaget. iya. Dikira banter ram. Awalnya kaget karena zikirnya keras. Kan belum ditalkin. Belum dibimbing zikir. Dikira banter ram. Hmm. Kok gini tapi sholawatnya banyak. Saya suka. Terus akhirnya banyak. Tapi kok dikira banter ram. Terus mari sholat kok meneng ki nyapo to, aku toleh nyapo to. Itu Yang ternyata lain, dikira kopi ya kan, belum ngerti. Yang lain tawasul ibu tolah. Yang lain tawasul saya kok gak ngerti. Tolah. Gitu. Terus habis itu kan lift setelah sholat itu ya. Iya. Sholat lagi sambil duduk. Iki kok malah ambek lungguh iki. Badiatal Isya. Badiah Isya. Kok ambek lungguh iki. Akhirnya minggu keduanya aku nggak datang. Tapi hatiku pas. Kok aneh. Gimana ya? Gak datang kok pas. Rasane hatiku ya, pas gak datang. Enggak. Rasane hati itu saya masuk, tapi di lain itu menolak. Kok gini? Ya, tapi rasane ada. Pas rasane itu ada, tapi itu rasane kayak menolak. Akhirnya suamiku bilang gini, itu bagus loh Bu, saya mencoba lagi. Mungkin karena memang nggak paham. Terus Pak Indra itu tanya. Ada dorongan suami waktu. Dorongan hati juga sih. Cuma aneh kan, dari belum kenal terus langsung dikenalkan kan aneh ya. Tapi suami ibu sudah ikut waktu itu? Belum. Malah saya lebih dulu. Tapi suami mendukung. Akhirnya minggu keduanya saya nggak hadir. Terus minggu ketiganya langsung ke Benteng, dijak ke Benteng. Semen mungkin karena belum paham. Ikut talqin sekalian gitu ya. Talqin pertama itu sama Ustadz Zuri. Nah, setelah ditalqin, setelah paham, oh iya, langsung itu mantep Pak. Ternyata bener cocok. Maksudnya kita sok lebih menikmati waktu dalam ibadah. Terus yang dulunya itu enek masalah itu kan bingung ya. Masalah sedikit ngene digawe besar ya kan. Sekarang akhirnya sudah tenang. Ya namanya manusia kan nggak mungkin nggak ada cobaan ya. Ya pasti ada. Tapi untuk ya nggak tahu kenapa ya rasanya hati itu tetap tenang. Bisa tenang. Ibu dulunya di Surabaya kok sampai sekarang bisa pindah ke Kediri ini? Ya itu karena sudah nggak resign. Hamil anak yang kedua ini. Terus resign. Nah setelah resign itu saya sendiri. Khotaman di rumah sendiri. Di Kediri ini khotaman sendiri. Khotaman sendiri, tapi rasanya beda. Ya betul. Ya menikmati ya, tetap jalani yang di Suryalaya tetap. Tapi lama-lama kok rasanya beda ya. Kok aku merasa sendiri ya. Iya kan. Kok merasa sendiri, apa di Kediri ini ndak ada teman, ya kan. Akhirnya saya tanya ke koperasi itu, teman-teman yang di koperasi. Di Surabaya? Ya di Surabaya. Di Surabaya. Di Benteng gini. Mas, masuk di Surabaya, di Kediri ki nggak enek wong Suryalaya kalau ngeten tuh. Akhirnya, ada Mbak, setiap manakib selalu ada yang kesini. Akhirnya dikasih nomornya itu loh, yang tentara itu loh, yang kurus itu Pak siapa? Lupa. Pak siapa tentara yang kurus itu? Ya itu. Yang biasa itu loh Pak. Pak Fatkur ya, dikasih Pak Fatkur, dikenalkan sama Pak Karji. Akhirnya seneng aku Pak. Ada teman. Ada teman, merasa seneng, ada teman. Akhirnya wah semangat meneh iki khotaman. Semangat meneh. Manakib walaupun di Kediri tetap manakib ke Benteng aku Pak. Walaupun sudah ada teman di Kediri, ikut manakibnya ke Benteng. Waktu sendiri pun tetap ke Benteng, ngebis aku bawa anak bayi itu. Ya Allah. Gak ada kendaraan.
Habis ya. Ngebis. Akhirnya pas Agustus itu ya, aku nyari temen-temen yang ada Kediri itu di mana. Posisi nggak tahu namanya yo. Tahu tapi kan ya wis lupa, Pak. Aku nyari Dek papar itu kayak tawaf. Muter nggak ketemu. Iki alamatnya belum pernah ke papar, langsung ke sana. Tawaf Pak, mumeti desa itu hampir sampai gang kuburan ini tak masukin kleru tipe gang kuburan. Gang kuburan. Ternyata gang makam. Akhirnya tanya kok nggak ada yo yang Bani Hasyim. Pokok tak titeni ada Bani Hasyim berarti teman Suryalaya ini. Bani Hasyim. Akhirnya wis ketemu. Alhamdulillah ini. Wis pokoknya saya jauh-jauh ke sini walaupun sudah telat ini khotaman harus ketemu. Hari ini harus ketemu. Akhirnya diketemukan ya waktu itu. Alhamdulillah ditemukan. Itu dari ke Kediri. Sekarang kita ke Ustadz Muhaimin. Awal mula dari ibu ini kenal Ustadz Muhaimin. Kenal Ustadz Muhaimin waktu di Surabaya itu kenal. Dulu kan beliau sering ceramah ya di Benteng, tapi saya belum kenal. Kalau orang ini orang mana ya? Nggih, ceramahnya enak. Lucu. Nah, lucu. Tapi saya masih di Surabaya itu waktu itu. Iya betul. Orang ini ceramah lucu enak. Enggak terlalu sing rusuh tapi lucu tapi beda dengan yang lain lah. Beda. Zaman dulu kan sering, tapi pas aku kenal Ustadz sudah jarang. Ceramah di Benteng ya kan. Ya, karena tugas. Habis itu mulai kenal sama Pak Karji, sama Pak Sumati, sama Pak Huda ini. Kita diarahkan ke Kertosono. Begitu ketemu Ustadz, tiba wong iki sing biasa ceramah nek ngene. Wong iki sing biasa ceramah nek Benteng. Wong iki sing biasa ceramah nek Benteng bilang gitu. Malih pas pisan iki. Terus habis itu saya kan dekatnya sama Pak Endro dari dulu. Kalau ada apa-apa itu ceritanya ke Pak Endro. Akhirnya saya ceritakan, biasanya tawaduke ke situ. Pak, saya sekarang itu kenali sama Ustadz Muhaimin. Oh iya itu wes kamu merapat ke sana. Ada dukungan dari Ustadz Endro ya itu. Udah kamu merapat ke sana. Akhirnya ya sudah nyaman. Terus setelah itu mohon maaf Ibu Nur ya. Terbentuknya sub di sini itu gimana ceritanya? Itu dorongan dari Ustadz Muhaimin itu. Dorongan dari Ustadz Muhaimin. Apa punya sejarah di sini untuk didirikan sub ini? Iya. Waktu itu ada yang sakit ya di sini. Sakit, ya. Terus akhirnya pas Ustadz masuk itu kan saya nalkin orang 3 waktu itu di rumah, tapi belum ada sub di sini. Belum ada sub, ada orang yang mau ditalkin 3 orang. Akhirnya Bu Nur ini menghadirkan Ustadz Muhaimin. Terus niatnya itu ndak buka sub, tapi minta tolong nalkinkan orang. Akhirnya Ustadz pas masuk rumah langsung bilang, Mbak Nur, sudah nggak usah lama-lama, langsung buka sub sini. Gitu waktu itu, ya kan, ngeredek aku. Padahal belum punya teman Pak di sini waktu dibuka sub itu. Sudah ada yang banyak ikut. Bapak mertua itu ikut, selalu ikut ke Nganjuk, ke Surabaya ikut, ke Kertosono itu ikut. Almarhum, sekarang sudah almarhum. Tetangga saya itu satu rumah, sekeluarga itu sudah masuk. Talkin juga. Tadi Bu Nur bilang ada yang sakit, itu sakitnya apa tuh? Sakit apa ya? Kayak stroke gitu loh. Tapi masih kecilan. Masih kecil, kayak stroke. Akhirnya ceritanya itu ya, awal mulanya dibentuknya sub sini. Di sini kegiatannya hari Minggu, malam Senin. Mungkin dari Bu Nur ini ada cerita yang lain, mungkin dulunya sebelum masuk Suralaya dan sekarang masuk Suralaya ini perbedaannya apa? Jauh. Kalau dulu itu egonya tinggi, emosional, kayak preman. Iya, kayak preman nggak mau ngalah. Aku wedi malah terusan ini. Pokoknya jarine ngono senggol bacok.
Bahasa orang bahasane wong beling-beling. Wong beling senggol Kan baca. beling ya. Gitu. Enek masalah. Kalau ada masalah itu selalu kepikiran. Selalu menyalahkan orang lain yang disalahkan. Salahkan. Berani seorang pemberani lah bener ya. Mulai ada masalah itu gara-gara kamu. Wis intine iku mesti setiap ada masalah mesti orang lain yang disalahkan. Bedanya. Gitu. Kalau sekarang ibaratnya pas ban bocor ngono ae, ya Allah. Ternyata mungkin ini yang terbaik. Padahal bannya bocor. Bannya bocor. Pernah ya perjalanan kita itu ke Benteng ya. Mobilnya tuh mogok, Pak. Mobilnya Di tengah mogok. jalan. Ya tetap disyukuri. Ndak ono grundel. Aneh toh. Padahal dulu itu Memang di Suralaya dibikin aneh. aneh toh. Terus yang lebih aneh lagi, Pak. Kita kan bukan orang yang punya uang yang banyak gitu ya. Ya. Ya Bu, Ini- sama. ini- Saya bukan punya ini- orang banyak. Kan untuk dana perjalanan kadang kan nggak ada. Waduh, besok sudah waktunya Berangkat manaki. nggak ada dana. Lu itu tiba-tiba tetap bisa. Rezeki itu dengan sendirinya itu nggak tahu dari mana awalnya, kan nggak terencana. Ternyata moro-moro ene wong nyarutang. Apa Kuwi moro-moro? gorone iki Loh, ngutangi loh, akhirnya. tapi kan nggak tahu gitu. Iya. Loh, Misal pemegang ngutangi. itu Iya, sudah iya. bertahun cara orangnya hutang itu sudah lama, tahun-tahun sudah nggak nyaur, bertahun-tahun yang ya. lalu Nah. sudah tak anggap Wis ilang, sedekah lah. sedekah. Terus tak anggap hilang. Dianggap hilang lah. Tapi pas waktu terdesak kebutuhan, waktu mau berangkat, ternyata moro-moro enek wong transfer, Mbak, aku nyarutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berangkat yuk manakib Surabaya. Sing yang lebih jengkel itu gini, Pak. Kadang dagangan saya kan dagang ya. Kalau mau ada acara itu dagangan tak resik, habis semua. Ini nanti mau ada acara manakib gitu ya. Ini nanti ini untuk masa ini buat acara gitu. Ayo dagangan malah habis tuh, bingung aku. Itu dari segi rezeki, Pak. Ya dari emosional awak nih jauh. Sudah berkurang. Jadi enek kadangan kita itu persaingan bisnis itu banyak ya. Ya banyak. Jadi ini alhamdulillah saya kenal Suryalaya itu. Saya bisnis di dagang, terus saya kenal Suryalaya itu alhamdulillahnya luar biasa. Karena apa? Terkadang kita lihat yang saingan bisnis itu luaris. Sementara itu ujian yang sangat berat. Sementara di dagangan kita belum ada orang. Di sana saya gini. Akhirnya di dalam hati itu kayak Ustadz Muhaimin, kayak Abah itu kayak datang di hati saya itu bilang gini, wis donor, rezekimu itu gak akan tertukar. Zikir wae sing akeh. Yang ngasih rezekiku Allah, bukan mereka. Kami tuh nggak ambil rezekinya. Larise ibaratnya cara Jawane, larise wonge gak ngurangi rezekimu, Nur. Gitu. Jadi sudah bisa legowo menerima ya. Iya seperti itu. Lu alhamdulillahnya saya sudah kenal Suryalaya. Coba saya belum kenal Suryalaya. Goro-goro wong iku. Dagang aku gak baik. Nggih to. Teh rasane ditenono liwat ngono aku ae ta. Tabasangi paku ban munjeblos. Iya adalah. Jadi pikiran jelek kan akhirnya muncul, tapi alhamdulillah ya. Walaupun rasanya kadang ya Allah, tapi ya Allah itu sebentar akhirnya sadar lagi. Ya Allah, akhirnya lama-lama ujian itu dengan sendirinya, Pak. Sudah kembali sebentar, Pak. Rasa seperti itu cuma sebentar, nggak sampai sehari full gitu, nggak langsung normal lagi. Normal lagi. Terima kasih. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nur. Mungkin ada pesan sebelum kita udahi ngobrolan kita ini yang perlu disampaikan, monggo. Untuk siapa ini? Untuk teman-teman juga yang lain. Gini, teman-teman semua, kita di sini itu belajar ya, Ya, memperbaiki diri. Selagi kita masih
muda, masih sehat, kita ayo belajar bertorikoh di sini, ya kan? Kita mengenal di Suryalaya. Karena kalau torikoh nunggu tua, belum tentu usia kita sampai tua. Betul. Ya kan? Bertorikoh nunggu sakit dulu. Kadang kan orang talkin minta setelah sakit parah baru minta ditalkin. Belum tentu kita itu sakit dulu baru meninggal. Kadang orang sehat bisa meninggal, ya kan? Jadi mari kita belajar di sini ya, bukan menggurui tapi belajar untuk menata diri kita sendiri, untuk menata diri kita bisa ngikutin di Suryalaya ini. Karena saya sudah menikmati. Oke, terima kasih Bu Nur atas obrolan kita di malam ini di ruang cerita ini. Saya sebagai moderator, apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu, saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik ikhwan wal akhwat yang berbahagia, juga pemirsa yang masih setia di channel MD3 Pendeng Suryalaya Kabupaten Nganjuk. Demikianlah perbincangan kami bersama seorang ibu, ya bisa dikatakan Bu Nur ini seorang akhwat yang perjalanannya luar biasa. Dari awal beliau kenal Suryalaya itu awal mula dari Surabaya, ikut kegiatan khataman manakib apapun harian di Surabaya. Akhirnya karena sudah resign kerja pindah ke Kediri, karena kegigihannya, keseriusannya mengamalkan, akhirnya ditolong oleh guru kita, diketemukan teman-teman kita yang ada di Kediri, dan juga diketemukan oleh teman-teman kita yang ada di Kertosono. Akhirnya sampai saya akhirnya bisa terbentuklah sub yang ada di sini. Alhamdulillah, ini cerita yang luar biasa, patut kita tiru dan patut kita contoh. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Nur ini. Terima kasih Bu Nur atas perbincangannya. Kita udahi pertemuan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal